Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Neni Triana STMM selaku dosen pengampu studi kelayakan bisnis. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya yang sudah berkontribusi besar dalam penyelesaian tugas ini. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil observasi distro di APWS. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Benaya Michael Wijaya dan di sini ada Rangga, rekan saya dan Sarul Gunawan. Oke, tanpa membuang waktu yang berlebih, waktu mari kita mulai saja dengan pembahasan oleh pertama di latar belakang oleh saya sendiri. Di sini ada distro merupakan singkatan dari distribution outlet, suatu tempat yang mendistribusikan suatu barang dalam jumlah yang terbatas, tentunya memiliki kualitas dan jumlah yang terbatas juga, maka keuntungan jika memakai barang-barang distro, tidak banyak orang yang memakai barang produk yang sama alias bukan barang pasaran. Suatu usaha ini didirikan tentu dengan maksud untuk mencapai tujuan dan mencari keuntungan. Dan terkadang dalam menjalankan usaha, tentu akan menemui suatu kendala dan risiko yang mungkin aja timbul setelah usaha berjalan, dan demikian perlu yang dilakukan mengidentifikasikan terhadap masalah-masalah yang ada akan dihadapi dan dicari solusi alternatif pemecahan masalah-masalah yang telah teridentifikasi dalam kesempatan ini. Penulis menganalisis dan melakukan studi kasus atas usaha distro APWS sebagai pembelajaran dan kemudian mencari dan menilai layak atau tidaknya usaha. Di sini ada tiga judul rumusan masalah, ada terbagi empat. Yang pertama, bagaimana kebutuhan legal bisnis untuk usaha distro APWS. Yang kedua, bagaimana dukungan peluang pasar dan pemasarannya. Yang ketiga, bagaimana dukungan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan distri APWS. Yang keempat, bagaimana dukungan teknis dan teknologi serta finansialnya. Yang kedua, ada tujuan menjelaskan kebutuhan legal bisnis untuk distro APWS. Yang kedua, menjelaskan dukungan peluang besar dan cara pemasaran. Yang ketiga, menjelaskan dukungan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam usaha ini. Yang keempat, menjelaskan dukungan teknis, teknologi, dan finansial. Yang ketiga, ada manfaat untuk mempersiapkan kebutuhan fisik dan non-fisik sebelum usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, untuk menyiapkan kebutuhan dana dan risiko usaha supaya mendapatkan keuntungan yang meraih berkelanjutan. Di sini ada aspek legal bisnis, itu identitas perusahaan distro APWS, yang nama perusahaannya ya APWS sendiri. Yang kedua, merek dagangnya pakaian APWS, jenis usahanya eh, toko pakaian yang utamanya, yang kegiatan usahanya menjual pakaian yang beralamat Jalan Nagasari, alun-alun sebelum jembatan Jambi, yang berpemilikan Yusuf Pratama, yang berlogo APWS ini, yang berketerangan logo bentuk utamanya seperti di foto bulat, warna dasarnya putih, dan gambar hama hurufnya tetap melambangkan APWS sendiri. Tahun berdirinya ini dari 2015. Di sini ada nomor telepon dan emailnya yang punya APWS sendiri. Untuk aspek legal bisnisnya yang bernama APWS Store, bentuk usahanya perseorangan. Yang ketiga, surat SKU, yang ini izin usahanya udah punya. Dan untuk permodalannya sendiri, memperkirakan modal awalnya 5 juta sampai 10 juta, yang biaya untuk biaya sewanya toko 25 juta per tahun, biaya belanja barangnya perkiraan 50 sampai 60 juta, biaya interior dalamnya 10 juta, modal bersih atau per tahun ini
kemungkinan kalkulasinya senilai 90 juta per tahun. Untuk struktur organisasi di Surabaya Store ini, di sini ada pemilik dan dua karyawannya. Yang visi misi pemilik usahanya ini ada empat. Yang pertama, membuat kebijakan dan peraturan, bersikap tegas dan menjalin kerjasama dengan karyawan, mengawasi dan membuat catatan keuangan. Yang keempat, rutin melakukan evaluasi terhadap dan menciptakan inovasi selalu untuk kinerja karyawan. Visi misi karyawan yang pertama ini melayani permintaan konsumen, yang kedua bersikap ramah pada konsumen, harus dan selalu, yang ketiga mempromosikan produk secara online, nah ini melalui sosial media, yang keempat melakukan pencatatan semua transaksi dan melakukan store kepada pemilik usaha setiap pembelanjaan atau per bulan kali ya. Yang kelima, menjaga kebersihan toko harus selalu. Ini visi misi karyawan dua hampir sama, melayani permintaan konsumen, bersikap ramah kepada konsumen, mempromosikan secara ini, melakukan catatan semua transaksi melalui setoran pada usaha, lima menjaga kebersihan toko. Ini di sini ada aspek dan peluang bisnisnya yang dianalisis oleh saya dan rekan-rekan saya. Di minggu pertama ini ada pembelian eh, oleh pelajar. Di minggu pertama ada 3 piece, ini berbentuk pakaian. Yang minggu kedua juga hanya 2 piece. Yang minggu ketiga 2, minggu keempat 1. Yang bertotal ini hitung per minggu ya, per bulan. Untuk 8 piece untuk hanya pelajar SMA ini. Mahasiswa ini di minggu pertama 5 piece, minggu kedua 4, minggu ketiga 5, minggu keempat 3, yang bertotal 17 piece. Di sini ada minggu pertama karyawan yang membeli cukup banyak, 12 pitch, yang minggu kedua 7, minggu ketiga 8 pitch, minggu keempat, dan ini adalah total keseluruhan karyawan berjumlah 42. 67 ini dijumlahkan oleh eh, pelajar SMA, mahasiswa, dan karyawan ini eh, terjadi sebulan. Untuk aspek pasar dan peluang bisnisnya, yang eh, pasar yang akan dipilih nih oleh owner sendiri. Karyawan ini minggu pertama 12, minggu kedua 7, minggu ketiga 8 pitch, minggu keempat 15, yang total juga tadi 42, jumlah 67 yang ditotalin dari pelajar SMA dan mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis bauran pemasaran. Yang pertama ada produk-produk yang dijual APW Store lebih dominan untuk laki-laki karena cuma tersedia pakaian laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan ada pakaian yang cocok untuk perempuan. Pakaian di APW Store tersedia untuk semua kalangan, untuk anak kecil dan remaja maupun orang tua. Pakaian dan barang lainnya menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, dan di APW Store lebih mementingkan kualitas barang untuk kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya ada price. Produk di APW Store memiliki harga yang berbeda-beda di setiap produknya. Dari pakaian 190.000 sampai 250, dan tas sling bag 90.000 sampai 180.000. Dan ada juga celana 200.000 sampai 250.000. Dengan harga segitu, cukup tergolong murah dikarenakan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Dan selanjutnya ada Place, APW Store, berlokasi di Jalan Nagasari Alun-Alun sebelum jembatan. Dan promosinya ada metode pemasaran untuk perkenalkan produk APW Store dengan media sebagai berikut, yaitu word of mouth, dari mulut ke mulut, Instagram untuk update stok barang, buka tutup toko, menggunakan Facebook, dan menggunakan Shopee. Nah, selanjutnya ada aspek pasar dan peluang bisnis. Analisis pemasaran di masa depan. Perkembangan digital marketing semakin meningkat, didukung untuk penggunaan teknologi yang inovatif. Dengan perubahan ke internet advertising untuk menarik konsumen yang potensial.
Nah, selanjutnya ada pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Memaksimalkan promosi melalui internet, media sosial kerap menyuguhkan konten-konten menarik setiap harinya, berinteraksi dengan pengikut di media sosial, sehingga menciptakan kedekatan dengan customer. Aspek sosial dan ekonomi. Dampak sosial. Pendiri APW Store ini akan memberikan produk yang berkualitas dan pelayanan yang terbaik kepada seluruh kalangan, oleh baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Dengan berdirinya APW Store ini akan membuka peluang untuk menyerap tenaga kerja secara langsung di sekitaran lokasi usaha. Dampak ekonomi. Pendirian usaha APW Store akan membawa dampak khususnya terhadap struktur ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar APW Store. Hal tersebut bisa dilihat dari peningkatan gaji tim di APW Store dikarenakan perkembangan APW Store yang sangat sangat signifikan di sektor fashion yang berdampak pada tim. Contohnya meningkatkan gaji yang diterima oleh karyawan. Aspek lingkungan, maksud dan tujuan membuka usaha bisnis untuk membujuk orang agar mau membeli produk yang kita buat, mau memakai jasa yang kita tawarkan, sehingga produk dan jasa yang kita buat bisa menyebar, berkembang, dan dikenal luas, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Ya, selanjutnya ada lingkungan internal. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kegiatan bisnis seperti tenaga kerja atau karyawan, modal yaitu uang, bahan baku, mesin dan peralatan mesin dan komputer atau handphone dan selainnya, dan metodenya manajemen yang digunakan oleh pelaku bisnis. Dan lingkungan eksternal, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan bisnis seperti lingkungan ekonomi dan hukum, lingkungan teknologi, lingkungan persaingan, lingkungan sosial, dan lingkungan global. Aspek teknik, pemilihan lokasi, penentuan lokasi yang tepat akan memberikan keuntungan bagi bisnis, baik dari sisi finansial atau non-finansial. Toko distro APW Store berlokasi di sekitaran alun-alun Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang Barat, supaya mudah untuk dikunjungi dan mudah diakses dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dan selanjutnya tata letak kita bisa lihat di gambar selanjutnya. Di sini yang di warna oranye ini ada pintu masuk, dan yang warna biru ini ada meja display tas dan sendal. Di situ tuh ada meja yang berisi tas dan sendal-sendal yang dijual APW Store, dan yang merah itu ada rak jaket, terus yang hijau itu ada rak crew neck atau sweater, terus yang warna ungu ini ada rak t-shirt unisex yang ukurannya tuh untuk semua, dan yang kuning tuh ada kasir. Dan selanjutnya ada sarana dan prasarana kelengkapan investasi. Yang pertama ada satu, sewa toko senilai 25 juta rupiah. Dan yang kedua ada renovasi dan dekorasi sekitaran 15 juta rupiah. Dan tiga, peralatan dan perlengkapan yaitu 20 juta rupiah. Dan promosi dan pemasaran adalah 1 juta rupiah. Barang yang dijual sekitaran 60 juta rupiah. Dan total investasi seluruhan yaitu 121 juta rupiah. Dan selanjutnya adalah peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan yaitu satu, gantungan baju 2.500 yaitu 200 unit yang totalnya 500.000. Etalase harga satuannya 7 juta, yang dibeli satu unit ya, yang totalnya jadi 7 juta. Dan bangku 65.000, dibeli 4 unit yaitu 260.000. Dan meja ada harga satuannya 1.300.000 dan beli satu unit yang menjadi 1.300.000. Dan rak kecil 800, harga satuannya 850.000 dan dibeli 2 unit, dan semuanya jadi
1.700.000 dan hanger pakaian dinding harga satuannya 125.000 dan membeli 10 unit dan menjadi 1.250.000. Total peralatan dan perlengkapan yaitu 12.010.000. Dan selanjutnya ada kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi umum yang dibutuhkan pada distro APW Store dalam setahun. Yang satu, sewa toko 25 juta, dan selanjutnya biaya listrik 4.200.000, dan selanjutnya biaya jaringan internet yaitu 3 juta, dan yang selanjutnya biaya transportasi 3.600.000, dan selanjutnya gaji manajer 36 juta, dan gaji karyawan setahun itu 18 juta, dan biaya renovasi dan dekorasi yaitu 15 juta, dan total biaya administrasi umum yaitu 82.300.000. Manajemen proyek. Satu, pemesanan bahan kaos melalui konveksi yang ada di Bandung. Dua, membuat desain sendiri yang diinovasikan oleh tim sendiri ataupun mengikuti pasar dan trennya yang biasanya. Yang ketiga adalah kami membuat desain label stiker APW Store sendiri, dan yang unik dari toko APW Store lainnya, setiap produk ditempel nama APWS pada tag setiap produknya. 4, kemungkinan dikemas dengan rapi dan siap dijual atau dikirim ke seluruh penjuru di Indonesia. Aspek teknologi, perlengkapan teknologi, peralatan produksi pada usaha baju APWS masih menggunakan manual dan hanya menggunakan laptop untuk mengetahui barang tersedia atau tidaknya, dan juga masih sederhana dengan bantuan tenaga manual. Semua peralatan untuk memproses merapikan pakaian dalam keadaan bagus dan bersih sehingga dapat menjamin kebersihan dan kualitas produk. Sistem teknologi yang digunakan, mesin sablon, dan bahan yang akan digunakan memiliki kualitas yang baik pun sudah dapat menjalankan usaha ini. Karena yang terpenting adalah sebuah desain yang pas dalam kalangan umum dan ketepatan waktu dalam proses pembuatan pakaian tersebut yang tepat. Teknologi informasi yang akan digunakan. Produksi ini diawali oleh upload ke media sosial, Instagram, dengan membuat iklan yang menarik agar memberi merasa tertarik untuk order pada nomor HP yang aktif yang sudah tertera di Instagram. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarul Gunawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian aspek finansial. Yang pertama terdapat kebutuhan modal. Kebutuhan modal pada usaha distro APWS. Yang pertama, menghitung perputaran modal kerja. Terdapat kebutuhan modal kerja per tahun sebesar 200 juta, total investasi sebesar 500 juta, dan jumlah kebutuhan dana terdapat pada dana investasi sebesar 161.600.000. Periode perputaran balik modal dana, jumlah bulan dalam setahun 12 bulan, periode perputaran modal kerja dalam per tahun menurut asumsi terdapat 6 bulan. Selanjutnya terdapat tabel cash flow. Untuk tahun pertama sampai tahun kelima, dari tahun 2021 sampai 2025, yang pertama kas bersih sejumlah 119.560.864, dan tahun kedua 147.266.614. Pada tahun ketiga 216.851.864, dan untuk tahun keempat sebesar 272.874, dan untuk tahun kelima sebesar 375.954.000
80,64 juta. Dan terdapat penyusutan dari tahun ke-1 sampai ke tahun 5 yaitu sebesar 2.840.160. Selanjutnya kas bersih atau prosi dihitung dari kas bersih per tahunnya ditambah penyusutan dalam hitungan jutaan yang dihasilkan jumlah yang terdapat di tabel berikut. Selanjutnya terdapat diskon faktor. Diskon faktor di sini pada usaha ini terdapat 200%. Dan untuk rumusnya DF sama dengan 1 dibagi 1 ditambah R kuadrat N. N itu tahun investasi. Diperoleh pada tahun pertama yaitu 0,833. Tahun kedua 0,694, tahun ketiga 0,579, tahun keempat 0,482, dan tahun yang terakhir 0,402. Dan untuk menghitung kas bersih menggunakan rumus P dikali DF. Dan untuk rata-rata jumlah total kas bersih keseluruhannya sebesar 611.254.270. Selanjutnya menghitung PP atau payback period. PP dengan rumus investasi dibagi kas bersih dikali 1 tahun. Untuk investasinya sebesar 1 miliar dibagi 500 yang terdapat pada kas bersih dikali 12 bulan. Maka jumlahnya 24 bulan yang dihitung dalam per tahun yaitu 2 tahun. Kas bersih di sini kan dihitung dijumlahkan dalam tabel sebelumnya kas bersihnya yang jumlahnya berbeda. Maka dapat dihitung per tahun dengan jumlah keseluruhan dengan nilai akhirnya PP-nya 241.123.154 dibagi 378.795.024 dikali 12 bulan. Maka sama dengan 7,8 bulan. Dapat dibulatkan sebesar 8 bulan. Apabila PP lebih kecil daripada umur investasi, maka dinyatakan layak. Dan untuk PP usaha ini dinyatakan layak karena hasil PP-nya sendiri 2 tahun 8 bulan, yaitu kurang dari 5 tahun. Selanjutnya ada ARR. ARR dengan rumus rata-rata kas bersih dibagi rata-rata investasi. Sebelum menghitung rumus tersebut, harus menghitung rata-rata kas bersih terlebih dahulu, yaitu dengan total kas bersih dibagi umur ekonomis. Selanjutnya, untuk rata-rata investasi dibutuhkan perhitungan investasi dibagi 2. Yang pertama menghitung total EAT. Total EAT-nya sendiri, kas bersihnya sendiri 1.111.507.070. Untuk rata-ratanya sendiri dari total EAT tersebut dibagi 5 tahun yaitu sebesar 223.501.414. Untuk rata-rata investasi total investasinya sendiri yaitu 1 miliar dibagi 2 maka sama dengan 500 juta. Untuk ARR-nya tadi dalam rumus sudah diketahui rata-rata EAT yaitu sebesar 223.501.414 dibagi 500 juta sama dengan 44,7%, maka dibulatkan sebesar 45%. Selanjutnya perhitungan
NPV atau Net Present Value dengan rumus karena di sini kas bersihnya berbeda, jadi kita menghitung satu persatu dengan dikurangi investasi dan dibagi 1 ditambah R kuadrat tahun tersebut. Maka dengan dapat dijumlahkan sebesar 2.275.778.177.127 dikurangi 1 miliar. Maka NPV sebesar 1.275.778.127. Apabila nilai NPV positif, maka investasi diterima. Untuk rata-rata kas bersihnya dihasilkan dari perhitungan sebelumnya sudah dihitung, yaitu hasilnya 223.501.414. Maka perkiraan PP-nya sendiri dari hasil investasi 500 juta di 500 juta dibagi 223.501.414. Maka hasilnya 2,237 terdapat pada tabel perhitungan di A2. Kesimpulan, distro merupakan usaha penjualan pakaian yang dapat digolongkan dalam passion anak muda. Usaha distro berpeluang sangat besar dalam menembus pasar penjualan pakaian, karena sasaran usaha ini adalah anak muda yang secara keseluruhan konsumtif. Jadi pendirian usaha distro ini adalah langkah awal usaha milik sendiri dengan modal yang tidak terlalu besar, namun sangat layak dalam segi keuntungannya. Kelebihan usaha ini adalah pada produknya sendiri yang tidak sama dipasarkan pada umumnya. Biasanya hal yang seperti itu yang dicari para kalangan anak muda. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha distro sangat terasa keuntungannya dan kepuasan baik bagi produsen maupun konsumen. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.